di sana? Alhamdulillah tidak selalu ada, meskipun ada musiman sebenarnya kalau untuk harga tertentu, kalau misalnya pada saat murah. Nah di situ kalau misalnya harga musim ikan tenggiri melimpah, nah di situ saya mencipta lagi yang namanya surimi, bikin surimi. Jadi kalau saya bikin surimi itu dia bisa bertahan sampai 1 tahun, bisa saya olah meskipun harga misalnya melonjak naik nanti, produksinya masih aman untuk produksi. Oh, apa kita bikin surimi ikan. Surimi apa dia, itu Kak Rizda? Surimi dia kayak bagaimana? Dia hasil ikan yang sudah difilet yang berupa bubur ikan. Kita vakum, kita simpan dalam freezer, dia semacam sudah berbentuk daging, jadi isinya daging ikan semua. Sudah bersih dari tulang-tulang dari dari ikannya, yang jelasnya sudah tahan lama lah untuk disimpan. Jadi kalau begitu proses produksi langsung aja kita ambil suriminya dalam bentuk bubur ikan tadi itu. Jadi kalau melimpah kini ikan tenggiri kita ambil, kita beli, memang kita olah, kita taruh di supaya nanti. Kalau misalnya melimpah ikan pada saat murah, jadi kita amankan stok. Gitu. Amankan stok. Iya, jadi yang populer di KSM Tenggiri nih, Kak Rizda, apa yang banyak orang minati nih? Sekarang itu yang paling banyak minati amplang ikan. Amplang ikan. Iya, memang enak kita bawa. Terus tapi kalau kita yang buat ini sendiri, Kak Rizda? Kebetulan saya ada beberapa anggota juga. Iya. Yang buat ini buat amplang. Terus kedua itu abon ikan, kemudian menyusul bakso ikannya, itu yang urutan yang sekarang lebih banyak permintaan. Banyak permintaan bakso ikan. Iya. Terus di sekitar di Kabupaten Sinjai ini kita jualannya atau sudah ada keluar dari Kabupaten Sinjai? Alhamdulillah sudah keluar ke ini. Kalau di Makassar sendiri itu sudah ada beberapa reseller juga, termasuk saya sudah titip di toko oleh-oleh Kota Daeng, di Sasil Bakri yang di Maros juga. Nah, terus ada reseller saya, distributor saya itu yang namanya Ibu Giovanni, dia orang Cina. Jadi alhamdulillah sudah banyak orderan. Alhamdulillah. Kasih saya ke Pak Jumain dulu ini. Halo Pak Jumain. Iya, suaranya agak jauh Pak Jumain. Jauh sekali suaranya, tidak kedengaran. Mungkin pakai headset ya. Iya. Halo. Terputus-putus ke. Tadi sudah ada suaranya. Iya, halo Pak Jumain. Iya, sudah kedengaran. Pak Jumain, silakan. Gimana suara aku di sini, kita dengar, Ji? Halo. Iya. Mungkin bisa dihubungi by phone aja ya. Karena sangat telepon WA. Pak Jumain, kami hubungi lewat telepon WA ya. Iya, karena halo. Iya, Kak Rizda, kita cerita-cerita lagi nih. Iya, Pak Jumain ini untung Kak Rizda saya alihkan ke telepon biasa, karena memang kalau Zoom kadang biasa seperti itu Kak kondisinya. Iya. Nah, ini kita di Sinjai di daerah mana Ki ini posisi tepatnya? Saya di dekat-dekat dari tempat pelelangan ikan. Tepatnya di Jalan Kalampeto, Kelurahan Lapak. Kalampeto Lapak. Dari pelelangan yang. Iya, memang kalau ke Sinjai Ki itu pasti kita cari itu pelelangannya. Iya betul, kuliner jadi kuliner khasnya. Kuliner khasnya. Iya. Jadi dalam seminggu memang ada produksi Ki ini, Kak Rizda? Hampir tiap hari Bu. Alhamdulillah. Karena ada beberapa jenis produk, jadi
tiap hari. Kalau misalnya ini hari bikin abon, besoknya bikin amplen. Tapi amplen kayaknya memang harus tiap hari produksinya juga karena banyak permintaan. Iya. Terus kayak bakso kali seminggu dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah hampir tiap hari produksi. Hampir tiap hari produksi ya. Nah tapi memang dulu di tahun berapa? 2004 Ki mulai di? 2014. Oh 2014 ya. Oke, kita sudah terhubung dengan Pak Jumain ya. Saya coba dulu. Halo, assalamualaikum Pak Jumain. Iya. Saya coba. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam. Oke, mudah-mudahan sudah tidak putus-putus lagi nih Pak Jumain. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Iya, ini saya sudah bincang-bincang dengan Kak Rizda ini sebagai produksi ikan tenggiri ya yang ada di Kabupaten Sinjai. Kak Rizda, kita ke Pak Jumain dulu ya. Iya, Pak Jumain, gimana potensi budaya lokal ini sebagai motor penggerak UMKM di Kabupaten Sinjai? Iya, silakan Pak Jumain. Halo. Iya. Halo. Halo, Pak Jumain. Waduh, hilang lagi. Halo. Iya, Oke, Pak Jumain sudah terhubung. Oh, terputus. Coba diulang lagi teleponnya. Iya. Nah, Kak Rizda. Iya. Kak Rizda gimana? Jadi dari tahun 2014. Jadi awalnya apa dulu, produksi apa dulu yang kita? Awalnya itu cuma berbentuk bikin kue tradisional. Oh, seperti kue kayak kue bolu, terus tergantung orderan sih baru bisa bikin. Iya. Oke, Pak Jumain sudah terhubung telepon kami. Halo. Iya. Suaranya tadi sempat terdengar. Oke, halo Pak Jumain. Iya, bisa mungkin dilepaskan headsetnya dulu Pak Jumain, pakai telepon biasanya saja Pak. Biasanya memang kalau pakai headset kurang. Oke, sudah ada ya. Iya, Pak Jumain, kita lanjut saja kebersamaan di obrolan UMKM. Bagaimana potensi budaya lokal ini di Kabupaten Sinjai? Ya, jadi Sinjai kan daerah yang pertama di daerah agraris, kedua sebagian wilayahnya adalah lautan. Ya. Kalau misalnya orang-orang bicara tentang potensi budaya lokal itu ada budaya agraris, ada budaya yang terkait dengan usaha-usaha masyarakat selaku nelayan. Ya. Oke, dan ini siapa tadi Pak Ibu Rizda, Kak Rizda ini memang dia menggunakan bahan ikan tenggiri ini sebagai produk UMKM-nya dari Kabupaten Sinjai. Iya. Halo. Iya, halo. Iya. Jadi bagaimana perkembangan UMKM nih Pak di Kabupaten Sinjai sejauh ini? Iya. Ini pasca COVID kemarin UMKM Sinjai ini kembali dilihat. Iya. Namanya yang memang potensi untuk diminati oleh para masyarakat. Salah satunya itu UMKM yang dikelola oleh Burisda. Burisda kan sebenarnya dia memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai. Salah satu potensi lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai itu adalah keberlimpahan ikan. Inilah yang kemudian dimanfaatkan secara baik, secara masif oleh Burisda dengan membuat olahan ikan. Dan alhamdulillah itu cukup diminati oleh masyarakat lokal Sinjai dan juga oleh masyarakat yang ada di luar Sinjai. Iya. Terus elemen budaya lokal ini berpotensi menjadi produk unggulan UMKM di Kabupaten Sinjai, Pak? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang produk UMKM yang terkait dengan budaya lokal, sebenarnya ada banyak gitu. Ada kerajinan daun lontar. Masyarakat agraris kita ini kan banyak menanam pohon yang daun lontar bisa dimanfaatkan sebagai
UKM yang potensi untuk dijual di pasar lokal dan juga di pasaran luar Sinjai. Itu kalau dari potensi UKM lokal dari segi agraris. Kalau dari nelayan kan itu yang salah satunya ini potensi ikan yang kemudian diolah menjadi berbagai olahan ikan, termasuk misalnya bakso ikan, ada amplang, ada siosin, juga ada HDT yang jadi ciri khas Sinjai kalau dari segi UKM yang terkait dengan potensi lokal. Potensi budaya lokal ya. Terus jadi memang ada pemetaan atau pembagian potensi budaya lokal di Sinjai, Pak. Ini UMKM, produk UMKM-nya. Apakah dibagi atau seperti apa? Sebenarnya iya, artinya kalau mau diklasterkan ya jelas ada yang wilayah yang di daerah dataran tinggi, misalnya di Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Bulu itu memang potensi untuk dikembangkan budaya lokal yang saya sampaikan tadi, ada misalnya kerajinan daun lontar, ada kerajinan bambu, ada kerajinan gelapa, itu yang menjadi salah satu potensi lokal Sinjai dari segi UKM yang berbasis agraris. Lain lagi dengan daerah-daerah yang berbatasan dengan sebelah pantai, seperti Sinjai Utara, timur sebagian, wilayah bawahnya itu potensi untuk dikembangkan UKM yang berbasis lautan, seperti stasiun yang salah satunya itu. Ya. Baik. Nah, terus sebagai Ketua DPD Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah, ini dari Kabupaten Sinjai, apa yang dilakukan sejauh ini Pak untuk perkembangan UMKM di Kabupaten Sinjai? Jadi salah satu visinya Asosiasi Sinjai adalah menjadikan UKM sebagai elemen potensial dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Ini yang kemudian kita coba jalankan dalam berbagai bentuk program kerja Ibu. Salah satunya itu kita mencoba untuk menginventarisir UKM kita yang mungkin masih selama ini masih terkendala dari segi perizinan, dari segi pengangkatan, dari segi pengolahan yang baik. Jadi UKM kita yang selama ini itu dari dan kita fasilitasi untuk bisa ekspresinya di instansi pemerintah. Dengan UKM kita mungkin selama ini masih terkendala di pasar. Coba kita fasilitasi untuk di pasar digital, di e-commerce. Coba kita damping untuk bisa masuk di pasar dan itu sosial media digital dan bahkan coba kita carikan pasar keluar Sinjai untuk bisa ditampung produknya di gerai-gerai pasar yang ada di luar Sinjai, misalnya di Makassar, di Bone, daerah-daerah lain. Iya, jadi nah terus Kak Risda sendiri apakah sudah bergabung dengan Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah? Aku Mandiri, iya Kak Risda? Iya, kebetulan saya termasuk salah satu pengurusnya juga, Bu. Oke. Tapi memang apakah kalau ketika kita bergabung dengan asosiasi ini lebih UMKM ini lebih terarah Ki? Iya Kak Risda? Iya betul. Alhamdulillah sejak saya bergabung di asosiasi ini jadi semakin luas menambah pemasaran saya, karena di mana selain kita terlibat dalam pemerintahan juga, jadi pokoknya pemasaran semakin luas lah begitu. Iya. Tapi memang sangat membantu ya Kak Risda ya. Sangat membantu. Iya. Terus Pak Jumain, apakah di Kabupaten Sinjai UMKM itu semuanya sudah bergabung atau gimana Kak? Kalau asosiasi UMKM Sinjai ini kan sebenarnya kita lebih para pelaku bergerak di bidang industri rumah tangga. Kalau misalnya para pengusaha yang mungkin bergerak di bidang dagangan, di bidang
bidang pertanian itu kita cover. Yang kita cover adalah dari segi industri olahan, industri kerajinan yang coba kita cover, yang kita coba mediasi pemasarannya, coba hubungkan pemerintah dan berbagai fasilitasi lain selama ini kita punya. Iya. Terus ini Pak Jumain, gimana UMKM ini berperan penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui produk-produk yang dihasilkan. Iya. Ini bisa menjaga nilai-nilai pelestarian budaya ya, Kak. Ini tentang UMKM. Baik. Mungkin salah satu yang bisa ditampilkan itu seperti kerajinan daun lontar. Ada kebiasaan masyarakat agraris di Sinjai itu setelah musim panen tiba itu mereka ikan lowong. Jadi waktu setelah musim panen dengan musim tanam palawija itu masyarakat tidak punya aktivitas, tahunya masyarakat tani. Di masa itu mereka gunakan untuk mengolah daun lontar dalam olahan kerajinan tangan. Misalnya itu menjadi body bag bagi usaha-usaha yang lain yang bisa diolah menjadi seperti penutup kepala, tikar. Jadi kebiasaan yang turun-turun seperti itu yang kemudian mereka kembangkan di Tolong itu. Iya. Terus apa yang menjadi tantangan ini Pak Jumain sebagai pelaku UMKM untuk menggabungkan tradisional dengan kebutuhan pasar modern? Yang menjadi tantangan sebenarnya karena justru peminat produk yang berbasis lokal itu justru kita lihat justru dari luar Sinjai. Justru yang meminati produk lokal yang berbasis lokal seperti kerajinan lontar, kerajinan kepala pisang, kerajinan bambu itu orang-orang yang justru berasal dari luar Sinjai. Jadi ini yang biasanya menjadi tantangan kita karena pasarnya ini yang belum terbuka lebar. Utamanya bagi kerajinan yang seperti kerajinan bambu, kerajinan kepala pisang, kerajinan daun lontar. Beda misalnya dengan olahan ikan yang seperti yang dikelola oleh Burisda. Justru kalau produk yang dikelola oleh Burisda seperti olahan ikan yang tadi mulai dari bakso ikan, sosin, itu justru peminatnya sangat luar biasa sekali. Justru ada kecenderungan masyarakat lokal Sinjai itu mereka beralih dari olahan daging ke olahan ikan. Orang berbicara tentang bakso, masyarakat itu mulai cenderung lebih menyukai sekarang bakso ikan dibanding bakso daging. Oke, iya. Nah, Kak Risda sendiri, apa yang menjadi tantangan Kak Risda sendiri di Kabupaten Sinjai sebagai pengolah ikan tenggir ini? Apalagi sekarang lebih banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Sinjai. Oh iya. Iya. Tantangan saya sebagai pelaku UKM bergerak di olahan ikan itu banyaknya persaingan yang frozen itu yang kadang masuk misalnya dari Jawa yang harga yang relatif lebih murah dibanding dengan produk kami yang di Sinjai. Tapi kalau menjadi soal kualitas itu sebenarnya lebih banyak, masih banyak peminatnya sih, lebih banyak. Lebih baguslah kita yang punya produk kalau kita bandingkan sebenarnya, tapi di situ di persaingan harga dia lebih murah. Nah, sama-sama kita menjual bakso ikan, tapi dia dari kemasan juga. Dia lebih cantik kadang kemasannya, harga lebih murah dibanding dengan kita yang produk lokal. Tapi kalau berbicara soal kualitas, alhamdulillah kita masih sebenarnya lebih bagus lagi dibanding dengan produk dari luar. Berarti tetap percaya diri ya Kak Risda ya, walaupun produk lokal tetap menghadapi tantangan yang ada ya, yang ada dari luar ini. Jadi sekarang sudah berapa banyak produksi TAI ini Kak, yang dari 2014 mulai meningkat ya sampai sekarang ya? Iya. Baru 8 jenis produk.
baru 8. Oke, 8 jenis produk semua dari Tapi ikan tenggiri. kedepannya masih sebenarnya masih ada untuk penambahan ini produk. Oke, pengembangan menambah produk ya. Iya, ini pasti difasilitasi lagi dengan Asosiasi UMKM di Kabupaten Sinjai. Iya, apalagi kita sudah bergabung dengan Asosiasi Aku Mandiri, jadi kita lebih banyak dilibatkan. Kalau misalnya di dalam asosiasi itu kan selalu mengikutsertakan pelaku KM, selalu mengadakan event-event tertentu di setiap acara, selalu terlibat dengan acara kegiatan dinas. Jadi kita sebagai pelaku UKM merasa sangat berterima kasih sebenarnya digabungkan di asosiasi ini karena pemasaran kita lebih karena kita selalu dilibatkan untuk menjual, untuk ikut-ikut dalam event tersebut. Iya, jadi sudah ada jalurnya ya, jadi tidak usah khawatir ini ketika bergabung dengan Asosiasi Aku Mandiri. Belum lagi kalau fasilitas kayak perizinan, kami selalu dibantu di dalam asosiasi ini. Oke, itu dibantu gratis ya dari Aku Mandiri? Iya. Masih gratis karena memang pengurusan sekarang masih gratis juga. Jadi memang bergabung sekarang kan, nanti tidak gratis. Iya, Pak Jumain, ini bagaimana perannya pemerintah ini dalam mendukung UMKM berbasis budaya lokal, Pak? Ya, jadi yang kami syukuri karena pemerintah itu punya concern yang luar biasa sekali terhadap pengembangan UMKM di Sinjai. Dalam setiap event misalnya ada event yang diselenggarakan oleh dan melibatkan masyarakat umum itu, mereka melibatkan UKM di berikan space bagi UKM, utamanya kami yang berada di bawah naungan Asosiasi UKM untuk bisa berjualan di situ. Yang misalnya ada jalan santai yang diselenggarakan oleh mereka biasanya menghubungi asosiasi untuk bisa sekalian berjualan di situ di event itu. Jadi pemerintah menyiapkan fasilitasi tempat, menyiapkan misalnya meja, menyiapkan kursi, menyiapkan tenda, dan kami tinggal datang berjualan. Hal-hal seperti ini. Iya, berarti sudah kolaborasi ya. Kami sangat. Iya. Pemasaran kalau dari segi perizinan kan juga luar biasa karena memang pemerintah jemput bola ke bawah sampai desa-desa itu. Paling penting utamanya yang berbasis dari lokal seperti yang tadi yang kerajinan itu, yang misalnya kerajinan bak, pisang, daun tadi itu kita sampai cari desa-desa aksi perizinannya. Hal-hal ini yang kami sangat bersyukur. Iya, baik. Iya, jadi memang peran pemerintah juga dengan Asosiasi UMKM ini sangat bekerja sama ya, berkolaborasi. Ya, halo Pak Jumain, masih terhubung? Halo. Iya, baik. Mungkin bisa bergeser Pak Jumain karena biasanya begitu sinyalnya dicari-cari. Iya, Pak Jumain, kita lanjut lagi di sesi terakhir ini. Bagaimana program-program pemerintah dan asosiasi yang berjalan untuk pengembangan UMKM, Pak, di Kabupaten Sinjai? Program pemerintah dan halo Pak. Didengar suaraku Pak? Iya. Program-program pemerintah dan asosiasi ini yang sudah berjalan apa saja Kak? Iya, jadi ada banyak kolaborasi yang ini digagas oleh pemerintah yang melibatkan lembaga non pemerintah seperti kami di dalam pengembangan UMKM. Yang pertama kemarin itu ini sudah 3 tahun ini sudah 3 tahun terakhir ada asosiasi Sinjai. Setiap event jadi Sinjai yang digelar bulan itu selalu ada space gratis, selalu ada gratis yang pemerintah bagi khusus bagi asosiasi, khusus bagi anggota asosiasi UMKM yang punya produk siap untuk jual. Jadi sebelum asosiasi itu Bu,
diberikan terbuka, jadi tidak ada khususan. Setelah ada pemerintah kemudian selalu memberikan best kepada asosiasi UKM berjualan secara keras setiap hari jadi Sinjai. Yang kedua yang juga kami syukuri sekali, salah satu contohnya itu di dinas DPPTSP BPPT Sinjai itu selalu melibatkan asosiasi UKM setiap mereka menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan perizinan. Jadi mereka bertanya kepada kami, bertanya kepada asosiasi UKM, kemudian dicari pelaku usaha yang sesuai dengan pelatihannya. Misalnya mereka mengadakan pelatihan realisasi NIB, mereka bully kami mencari para usaha yang ada di idenya. Begitu misalnya ketika mereka mengadakan pelatihan ternyata mengenai RT ataupun hal-hal, maka kami yang mencari para usaha di anggota kami yang kebetulan ada halalnya. Itu sebagai contoh Bu. Misalnya dan hal lain yang kami syukuri sekali karena BUMN di sini itu juga bermitra dengan asosiasi UMKM, contohnya di RT dengan BPD. Di BRI itu kali mereka mengadakan event, misalnya ada pesta CPD BRI, maka kami yang diadakan kami yang menyiapkan para pelaku yang siap berjualan di situ, mereka tinggal menyiapkan dan hubungan mutualisme juga kami kan pada pihak BRI. Jadi UKM kami dorong lah untuk mereka punya list BRI. Mencarikan di pasar, kami memfasilitasi BRI dengan menghubungkan para pelaku kami yang punya kris BRI. Ya. Baik. Ini yang kami sudah berjalan di Sinjai, Bu. Itu ini ya programnya yang dari pemerintah dan juga Aku Mandiri Asosiasi ya. Iya, jadi memang kolaborasinya yang luar biasa ini Pak. Jadi membuat UMKM di Kabupaten Sinjai itu bisa cepat berkembang, meningkat ya. Iya. Nah, Pak, ini saya ke Kak Risda dulu nih. Kak Risda, apa yang diinginkan, diharapkan ke depan ini UMKM tak di Kabupaten Sinjai? Iya. Harapan kami sebagai pelaku UKM itu semoga adanya kerjasama antara asosiasi Aku Mandiri dengan kolaborasi dengan pemerintah itu lebih ditingkatkan lagi, maksud lebih terarah lagi untuk pengembangan produk lokal di Kabupaten Sinjai. Juga apa masalah pelaku UKM, apa kendala kita itu bisa menjadi asosiasi ini sebagai penghubung lah untuk menyampaikan ke pemerintah tempat. Oke, baik. Terima kasih Kak Risda kebersamaannya, dan terakhir ini Kak Risda bisa dengarkan juga dari Pak Jumain ini dari Aku Mandiri, apa-apa yang langkah-langkah berikutnya akan dikembangkan oleh Aku Mandiri dan juga untuk ke depan UMKM ini. Apalagi ini kita sudah berada di sudah mau masuk penghujung tahun 2025, sudah ada sudah ada ancang-ancang ini ya Kak Jumain ya, silakan. Iya, jadi ancang-ancang kami itu kami ingin ke depan kan karena pasar ini kan akan terus bergerak ke depan ini. Siapapun yang tidak mengikuti pan termasuk ke pemasaran. Jadi yang kami dorong ke depan, kami dorong agar semua pelaku usaha di sini, yang punya pasar luas itu masuk di pasar digital. Ya, pasar digital. Tidak. Kalau para pelaku belum bisa mengakses pasar digital itu, kami ingin asosiasi UMKM ini satu besar di semua UMKM yang menampung produk dan jaya namanya lokal. Jadi Aku Mandiri yang bisa di semua e-commerce sehingga tadi terbatas di blok nek. Memang jadi kendala pelaku usaha.
akhir semua pelaku usaha itu kan bisa berbicara lebih luas. Nah, ini yang ingin buka aksesnya ke depan. Masyarakat kita lihat. Oke. Jadi lebih ke program digitalnya nanti ya, lebih diarahkan ke sana ya Pak Jumain ya. Oke. Ya baik Pak Jumain, terima kasih banyak kebersamaannya di program obrolan UMKM Pro 4 RRI Makassar. Iya. Pak Jumain terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik terima kasih juga Karisda kebersamaannya di obrolan UMKM. Ya, sukses terus untuk usaha tenggiri dari Karisda ya di Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat budaya, demikian tadi kami sudah menghadirkan di ruang dengar Anda obrolan UMKM tentang potensi budaya lokal sebagai motor penggerak UMKM di Kabupaten Sinjai. Dan kami akhiri kebersamaan kita di obrolan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.